Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Wahyu Ratnasari dari TK Dharma Wanita, Desa Mendilo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Sebagai seorang guru, maka pengembangan diri itu sangatlah penting. Nah, untuk mengembangkan diri kita, tentunya kalau ada yang gratis, kenapa tidak? Kita bisa akses di ktk.belajar.kemdikbud.go.id. Ini adalah laman yang muncul setelah kita klik ktk.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, kita bisa memilih guru, belajar, dan berbagi. Selanjutnya kita pilih Ayo Guru Belajar. Perhatikan pojok kanan atas ada masuk. Nah, kita klik masuk. Selanjutnya silahkan ketikkan user ID Bapak atau Ibu. Lalu di bawahnya adalah password. Apabila kita sudah menyimpannya di laptop atau di HP, maka kita bisa langsung masuk saja. Klik tombol biru ya. Jadi jangan lupa isikan datanya dengan benar. Kemudian di sini kita disuguhkan dengan 4 menu. Yang pertama ada Semangat Guru 2, yang kedua pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka, yang ketiga Merdeka Belajar, dan yang keempat PAUD. Nah, saat ini kita bisa mengikuti seri Semangat Guru 2, maka kita bisa klik selengkapnya. Nah, karena saya sudah mendaftar, maka menu yang muncul adalah mulai. Namun apabila belum mendaftar, menu yang muncul daftar. Langsung diklik saja dan tentukan jadwal yang ingin dilaksanakan. Latihan mandiri, topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Apa hal baru yang Anda pelajari tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah? Yang pertama adalah fakta dan opini. Yang kedua, berpikir kritis, penyelesaian masalah. Bagaimana lembar aksi 1 membantu Anda untuk melatih berpikir kritis? Sebagai alat bantu berpikir, mulai membedakan fakta dan opini melalui data konkret, tidak terburu-buru membuat kesimpulan, dan persiapan melatih murid berpikir kritis. Berikut ini beberapa tips untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis. Yang pertama adalah menelusuri bukti, yang kedua bertanya terus, dan yang ketiga adalah metakognisi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tips untuk para pengajar menerapkan berpikir kritis. Dalam menelusuri bukti, hal ini sangat efektif karena kita akan terampil membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Kemudian, kita juga terampil menyadari sumber kredibilitas dan tidak kredibilitas. Kita juga sangat perlu untuk menjadi seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sama halnya seperti anak didik kita. Nah, karena itu, kita bisa menyadari apakah fakta-faktanya akurat, apakah opini atau kesimpulannya prematur, terlalu cepat, atau apakah banyak aspek yang tidak dipertimbangkan. Dari bertanya terus, kita bisa menggali banyak sekali informasi, kita bisa menimbang, kita bisa memilah-milah, sehingga kita tidak berpikir mengambil kesimpulan terlalu cepat. Yang ketiga adalah metakognisi, di mana kita harus menyadari seberapa gegabahnya kita dalam mengambil keputusan. Kemudian kita harus memahami proses dasar berpikir manusia. Jadi ketika ada sesuatu hal yang baru, maka kita bisa mencari dulu fakta dan opini, kemudian kita olah, kita timbang, kita berpikir dengan cermat. Nah, baru setelah itu kita dapat mengambil keputusan. Jadi jangan terlalu prematur dalam mengambil keputusan.
Jadi hasil yang akan kita dapatkan ketika kita menerapkan 3 tips tadi, yaitu menyelamatkan diri kita dari kebiasaan berpikir terlalu cepat, tetapi gegabah dan keliru keputusannya, supaya kita bisa mendapatkan keputusan yang lebih baik dan kembali sigap. Untuk Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia yang belum mendaftar di seri Semangat Guru 2, yuk segera daftar di SIM PKB Bapak atau Ibu sekalian. Nah, nanti semuanya akan belajar seperti saya ini juga belajar. Saya juga sedang mengerjakan tugas mandiri di mana kita membuat video, membuat refleksi yang nantinya itu bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.